kan ada kabar kurang sedap tentang klien abang, Ruben Onsu ini. Kemarin tiba-tiba pihak kepolisian ngomong kalau beliau ini berstatus tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan, bang. Mungkin abang begitu mengetahui seperti apa? Apa mungkin memang abang sudah tahu sebelumnya? Iya, saya nggak mengetahui sebelumnya Hmm. ya, dan saya tentu kaget ya, kaget ketika kemudian ada itu yang naik, yang bersamaan dengan gagalnya mediasi, ya. Saya nggak tahu kenapa momentumnya persis. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong benang merah, saya juga bisa bilang, oh ini ada benang merahnya nih, kan begitu. Tapi kan kita nggak lah cepat-cepat sikit-sikit benang merah, kan begitu artinya itu ya. Jadi ya saya berpikir ya mungkin saja momentumnya sama. Bukan karena ada benang merah gitu loh. Meskipun sebenarnya ya bisa saja saya berlogika, saya juga bisa bikin tanggal ini, oh ini kenapa jam sekian mediasi gagal, terus kemudian jam sekian, bisa, betul ya. Tapi kan saya nggak begitu dong. Ya kita kan harus melihatnya kan semuanya secara positif saja kan begitu ya. Nah kemudian itu kan tentu akan mengagetkan ya, karena tiba-tiba nggak ada kalau menurut kacamata kami kan tidak ada kepentingan gitu loh. Ya, nggak ada kepentingan publik tahu ya, karena ini kan bukan sesuatu hal yang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan negara dan hal-hal yang lain kan, ini kan personal sifatnya ya. Jadi kan saya nggak tahu juga apa kepentingannya gitu ya, apakah memang itu wajib. Kalau memang wajib harusnya semua proses dalam kepolisian yang udah menetapkan tersangka mereka harusnya press release. Iyalah kalau memang itu adalah satu keharusan. Tapi kalau itu bukan satu keharusan, kenapa Ruben disampaikan press release tentang penetapan tersangkanya? Nah, ya, meskipun itu adalah kewenangan dari mereka, ini hanya pertanyaan saja, kan begitu artinya kan? Nah, itu tentu membuat kita kaget, ya. Dan kita tahu bahwa efeknya itu nanti itu akan membawa efek yang tidak baik kepada opini publik, ya, kepada Ruben, ya. Karena banyak netizen juga yang sebenarnya mereka tidak mengerti aturan, nggak mengerti hukum, meskipun mungkin ada sebagian yang ngomong hukum kan begitu. Tapi mereka melihatnya dari kacamata yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya mereka kan begitu ya. Nah, saya nggak pernah tahu masalah ini. Saya kaget, makanya saya kan ketika ditanya teman-teman pada waktu sore hari itu, saya kan nggak bisa memberikan komentar apapun karena saya belum tahu. Kecuali besok paginya setelah Ruben mengangkat telepon saya ngomong, baru saya mau memberikan pernyataan ya. Nah, jadi ini yang kami sampaikan ya, dan kemudian saya juga perlu kasih tahu bahwa ada pasal 91 ya kalau nggak salah di KUHP itu, bahwa sebenarnya aparat penegak hukum itu tidak boleh memperlakukan seorang tersangka itu seperti seorang terpidana. Karena beda dia tersangka dengan terpidana. Ya. Nah, tersangka itu adalah orang yang masih disangkakan. Belum tentu betul. Beda dengan terpidana, berarti dia sudah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang inkrah. Jadi ketika menyampaikan press release juga sebenarnya harus dihindari kata-kata misalnya bahwa karena telah ada tindak pidana penggelapan penipuan maka ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu juga keliru. Kalau menurut pasal 91 yang saya pahami, ya mohon maaf kok saya keliru ya. Jadi itu juga nggak boleh. Jadi harusnya dia dikatakan bahwa telah menetapkan tersangka karena ada laporan terkait dengan masalah dugaan, itu boleh. Tapi kalau udah ada kata-kata tindak pidananya, kalau menurut aturan hukum yang baru itu juga sebenarnya nggak diperkenankan, ya. Tapi oke lah, itu sudah berlalu, itu sudah lewat. Nah sekarang ya tinggal bagaimana Ruben menjalani proses itu. Ya, karena kan kalau misalnya kita kaji lebih dalam, ya itu mungkin kuasa hukumnya lebih yang sekarang fokus ke sana, mungkin akan bisa memberikan ulasan. Tapi kalau misalnya saya melihatnya, karena Ruben juga berdiskusi dan berbicara dengan saya gitu ya, meskipun saya fokus kepada gugatan asuh anak, kan ketika kita melihat ada apa tidaknya perbuatan itu kan kita harus mengukurnya dari unsur-unsurnya. Ya, sekarang kita lihat misalnya penipuan. Penipuan itu unsurnya adalah ada nama palsu, ada keadaan palsu, ada bujuk rayu yang menggerakkan orang untuk memberikan hutang, menghapus hutang, dia piutang, kan begitulah lebih kurangnya. Nah, sekarang apakah ada nama palsu? Nggak ada. Namanya pasti tetap itu, dia nggak pakai nama identitas lain. Apakah ada keadaan palsu? Nggak ada. Apakah ada bujuk rayu? Kalau memang ada, bagaimana bujuk rayunya? Yang membuat orang itu sampai begitu yakin untuk menyerahkan sejumlah uang misalnya. Jadi ini kan perlu dibuktikan gitu misalnya ya. Meskipun kami yakin mungkin pihak kepolisian sudah mendapatkan bukti itu, tapi kan kalau misalnya secara logika, saya berpikir bahwa ini kan bukan sesuatu hal yang gampang juga untuk membuktikannya, karena penyerahan itu kan karena awalnya kalau menurut saya kan adalah hutang.
ya, hutang. Ya, kalaupun misalnya investasi misalnya, ya kan harus orang yang menginvestasikan itu kan juga harus melihat. Nggak perlu artinya itu hanya percaya saja terus memberikan, nggak dong. Kalau memang misalnya saya mau ada bisnis jual goreng pisang, ya harus dicek dong, bener nggak? Ada penggorengannya, ada pisangnya, ada warungnya, kan begitu ya. Nah, karena ini bicara masalah investasi. Nah, jadi itu mungkin nanti pendalaman pada waktu proses pemeriksaan itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya penggelapan itu kan unsurnya kan adalah seseorang yang ingin memiliki. Nah, ingin memiliki suatu benda ya atau suatu barang ya yang dia tahu sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Tapi ada dalam kekuasaannya bukan karena perbuatan melawan hukum. Nah, sekarang kita lihat apakah ada Ruben niatnya ingin memiliki uang itu? Enggak ada. Dia bilang, saya masih belum bisa bayar saja. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu kan sebenarnya ini masih terlalu prematur kalau misalnya kemudian masyarakat dan netizen sudah menghakimi. Nah, sebelum putusan pengadilan, sebelum ada proses lebih lanjut, masih proses pemanggilan untuk diperiksa kembali dalam statusnya dia sebagai tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian, tapi publik sudah lebih dulu menghakimi dia, menjatuhkan vonis ke dia bahwa dia adalah pelaku tindak kejahatan. Nah, ini harus dibedakan dengan orang yang sudah pernah beberapa hari dikurung di Polda gitu loh misalnya. Bang, dengan adanya nominal 100 juta itu kan bagian dari niat baik Bang untuk menyelesaikan. Ya artinya itu menunjukkan bahwa perkara ini ada unsur perdatanya, bukan unsur pidananya, karena kan hutang piutang. Sudah dibayar 100 dan itu menunjukkan bahwa dia tidak ada keinginan untuk memiliki. Sisanya mungkin belum ada duitnya karena ada lubang yang begitu besar akibat perbuatan karyawannya yang mencurangi dia kan. Jadi ini kan artinya harus melihatnya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita mematikan akal sehat, mematikan hati nurani yang dikedepankan ego dan emosi, ya semua salah. Yang saya ngomong gini pun mungkin bisa salah. Ya, kemudian netizen bilang, kenapa sih pengacara ini ngoceh terus gitu loh misalnya. Yang salah kalian teman-teman media yang selalu minta pernyataan dari saya. Yang salah adalah membenci itu tetap membenci. Tadi abang sempat bilang kalau banyak hujatan dari publik dan segala macamnya. Tapi di sisi lain ini kan juga banyak yang masih mendukung Ruben, emang kayak ternyata sekalinya tuh banyak hutang dan segala macamnya. Jelas aja si S ini mantannya kan mungkin gaya hidupnya seperti apa, banyak yang mendukung melatih seperti itu, gimana? Ya artinya saya mengucapkan terima kasih atas nama Ruben bagi teman-teman netizen atau masyarakat yang masih menggunakan hati nurani dan akal sehatnya sehingga tetap bisa menilai perkara ini secara objektif, ya. Dan terima kasih juga artinya karena banyak pihak yang mereka masih percaya dengan apa yang saya sampaikan. Ya karena apapun yang saya sampaikan itu kan semuanya kan apa adanya, bukan karena ada apanya. Itu dia. Oke, Bang, tapi banyak Bang, perkara. ada yang mau open donasi Bang. Jadi ada salah satu akun di tweet yang memang sayang lah sama Ruben lah itu sampai mau perlu kita open donasi kok. Ya artinya itu kan kita nggak bisa deskripsikan itu karena peduli, bisa juga itu menghina gitu loh artinya kan. Nah, lu perlu nggak? Gua donasi lu kan gitu misalnya. Ya bisa juga itu adalah sindiran halus ya. Tapi kan Ruben kan sudah jelas sikapnya bahwa dia tidak mau dibantu oleh siapapun karena dia menganggap ini adalah kewajibannya dia yang dia harus bayarkan. Dan dia akan bertanggung jawab untuk hal itu karena dia tidak ingin menyusahkan banyak orang. Karena kan kalau memang misalnya dia ingin gampang-gampang saja, bukan orang yang bertanggung jawab, ya dia tinggal minta bantuan 1-2 orang temannya, saya kira ini selesai. Ya, tapi kan dia tidak mau. Dia mau, ya nggak apa-apa. Ini adalah kewajiban yang memang saya harus jalani. Gitu. Bang, tapi banyak yang bilang juga kalau ini kan ada kaitannya dengan si SW sendiri karena muncul ini kan secara tiba-tiba ketika status tersangka itu sebenarnya udah dari bulan April ya Bang? Saya nggak tahu gitu loh bahwa status tersangkanya itu sejak bulan apa saya nggak tahu karena kan saya kan tidak fokus di sana gitu loh ya. Nah makanya jadi kalau memang misalnya seperti yang tadi saya katakan ada orang yang suka di akunnya ngomong benang merah ya saya juga bisa saja mengaminkan ya ini ada benang merahnya karena momentumnya kok sama, kenapa pilih momentum yang pada waktu mediasi gagal yang kemudian ketika ada bicara tentang dia teriak di ruang persidangan, apakah ingin mengalihkan isu atau apa, kan saya bisa saja berlogika seperti itu. Tapi kan saya tidak mau berlogika seperti itu. Nah, biarkanlah orang aja berlogika bicara tentang benang merah ketika saya secara profesional
ada orang yang minta bantuan hukum ke saya, dan menurut saya bantuan yang saya berikan itu tidak ada konflik of interest-nya, ya. Dan saya dengan tangan terbuka ya saya bantu. Memang kerjaan saya adalah membantu orang yang memiliki masalah hukum gitu loh. Jadi jangan batasi juga artinya saya untuk tidak memilih orang karena saya takut diomongin, takut digosipin. Tidak, sepanjang niat kita baik, sepanjang tidak ada konflik of interest dengan klien kita, ya saya akan jalan itu dengan etika, dengan etik ya yang memang harus saya jalankan. Terserah orang mau ngomong itu benang merah, benang putih, bawang merah, bawang putih, nggak ada persoalan buat saya. Bang, tapi kalau memang benar itu dilakukan untuk menjatuhkan Ruben Onsu dalam dalam mengambil hak asuh anak, itu kan sangat merugikan ya, Bang? Ya, gini dia. Kalau saya melihat bahwa kalau memang misalnya ada orang yang memaksakan bahwa memang ada benang merahnya nih antara peristiwa hak asuh anak dengan peristiwa penetapan tersangka, kan begitu ya. Bukan artinya itu sangat mempengaruhi, iya, ya. Terus tapi ini apakah sangat merugikan Ruben, kan begitu kira-kira, berpengaruh tidak? Kalau menurut saya sih nggak akan ada pengaruhnya, karena ini dua hal yang berbeda, dua proses hukum yang berbeda. Yang justru saya lihat keji banget nih kalau memang benar ada benang merahnya, ya, bener-bener mati nih hati nurani, bener-bener dia melakukan segala cara untuk menghambat itu, apapun itu. Nah, saya melihatnya justru seperti itu. Karena kalau dianggap ini ada koneksitasnya, kalau saya sih melihatnya secara positive thinking ini nggak ada. Karena ini dua hal yang berbeda. Orang banyak mengambil satu logika berpikir, misalnya, hak asuh anak itu kalau Ruben ada hutang berarti dia tidak memiliki kemampuan secara finansial, kan begitu artinya. Nah, sekarang saya tanya, mana undang-undang yang berkaitan dengan masalah hak asuh anak itu yang di dalamnya mengatur syarat tentang keuangan? Ya, nggak ada tuh. Nggak ada korelasinya ya, Bang? Ya nggak ada korelasinya secara aturan hukum. Meskipun kemudian dipikir-pikir kalau asuhnya sama Ruben, terus bagaimana dong Ruben menghidupi anaknya? Lu sekarang Onyo juga di rumah Ruben hidup tuh, kan terlalu dibesar-besarkan gitu artinya tuh. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan secara langsung. Karena kalau memang finansial itu adalah sebagai satu syarat orang untuk mendapatkan hak asuh, harusnya siapapun yang mendapatkan hak asuh itu, apakah itu ibunya, apakah itu ayahnya, dicek dong kemampuan finansialnya dia. Faktanya kan tidak.